Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu seperti apa kisah perjalanan cintaku yang selanjutnya. Jadi gimana sih perjalanan cintamu selanjutnya ke depan? Bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Nah, di sini ada 3 buah deck kartu. Nanti setelah kita pilih kartu, pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih ya. Tarotku gunakan 3 buah deck yang berbeda sehingga nanti jumlah kartu di masing-masing deck tidak berkurang dan tetap sama ya. Di pembacaan kali ini Tarotku akan gunakan salah satu tebaran dalam kartu tarot, yaitu Celtic Cross. Kita akan gunakan 10 buah kartu nanti dalam pembacaan. Seperti apa pembacaannya nanti bisa diikuti. Yang saat ini silahkan pilih salah satu deck kartu yang paling ingin dipilih, yang manapun boleh. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, kita akan mulai dengan yang deck paling kiri ya. Yang lain Tarotku sisihkan sehingga tempatnya cukup, karena kita akan gunakan 10 buah deck kartu ya. Oke, siap. Sekarang fokus ke diri. Fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku yang selanjutnya. Sekali lagi tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku yang selanjutnya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Untuk kartu yang pertama ini adalah bagaimana kondisi percintaan yang akan aku alami. Di percintaan yang selanjutnya, yang pertama, kondisi-kondisi yang harus kita pikirkan adalah seringkali dalam hubungan yang kita alami terjadi suatu kondisi di mana satu sama lain saling mendominasi. Selalu ada pihak yang ingin merasa lebih dari yang lain. Jadi sebenarnya dalam hubungan ini yang dialamin, kondisi ingin mendominasi dan didominasi ini berulang kali terjadi. Dan di kisah cintamu yang selanjutnya hal yang sama juga masih terjadi. Kedepannya nanti berhati-hatilah, karena saat kita sibuk mendominasi pasangan kita, itu rasanya pasangan kita nggak nyaman. Begitupun sebaliknya, kalau pasangan kita yang mendominasi kita, kitanya yang nggak nyaman. Kemudian yang kartu kedua ini akan bercerita kenapa kondisi ini bisa muncul. Kenapa ada salah satu pihak yang mendominasi? Karena sebenarnya ada kekhawatiran kalau kita nggak mendominasi pasangan kita, kalau kita nggak bisa memberi yang terbaik, mengarahkan yang terbaik untuk pasangan kita, kita khawatir ada pihak-pihak lain, yang mengintai, ingin merusak hubungan ini. Pihak-pihak lain ini bisa saja berasal dari teman-temannya, atau orang yang naksir si dia, atau juga keluarga yang ingin ikut campur sama hubungan cinta kalian. Karena kekhawatiran ini, kalian ingin mengamankan hubungan ini dan akhirnya dominasi terjadi. Sebenarnya mungkin saja tujuannya positif, tetapi akhirnya membuat hubungannya menjadi berat. Karena kenapa? Ada salah satu pihak yang akhirnya ngerasa tertekan oleh pihak lainnya, karena semuanya diatur, semuanya diamankan, sangat protektif, dan akhirnya menjadi sangat tidak nyaman. Nah, kedepannya nanti hubungan percintaan kalian akan jadi seperti apa? Kita akan lihat sama-sama. Di sini adalah kartu Star. Kartu Star sebenarnya bercerita bahwa ke depan nanti hubungan kalian itu sebenarnya harapan untuk jadi baik itu sangat besar. Hanya saja kalian harus sabar, dan kembali lagi kartu Star juga bercerita tentang balance sebuah siklus. Jadi keseharian hendaknya satu sama lain itu bisa saling mendengar, bisa saling memahami, bisa berkomunikasi. Karena kalau kita ambil kartu yang pertama tadi, suatu kondisi dominasi, akhirnya ada salah satu pihak yang merasa melakukan lebih daripada yang lain, dan ada pihak yang merasa melakukan kurang daripada yang lain. Akhirnya ini nggak balance siklusnya, dan ini kedepannya akan jadi nggak baik. Oleh karena itu perbaiki dengan cara apa? Pertahankan seimbang hubungannya satu sama lain. Jadi kedepannya nanti harapan-harapan yang kalian ingin wujudkan dalam hubungan ini itu bisa terwujud. Nah, selanjutnya adalah apakah masa lalu yang sudah lewat lama sekali berpengaruh pada hubungan cinta kalian kedepannya nanti? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah kartu Sun, ini adalah kartu yang positif. Untuk yang ini ya, cinta masa lalu sudah selesai, dalam artian pasangan-pasangan kalian atau mantan kalian yang dulu ya sudah move on, kalian juga udah move on. Yang lalu banget sebenarnya sudah tidak terlalu mempengaruhi hubungan cinta kalian yang sekarang. Jadi hubungan kaitan dengan percintaan yang zaman dulu ini udah nggak berpengaruh banyak sama hubungan cinta kalian ya. Sedangkan ini akan terhubung lebih ke arah hubungan atau kondisi masa lalu yang baru-baru aja lewat. Untuk yang baru-baru saja terjadi, ada beberapa kondisi di mana ini berkaitan dengan sebuah kata tanggung jawab ya.
kemudian juga berpengaruh sama tawaran dari hubungan-hubungan lain. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kondisi di mana satu sama lain harus menunjukkan, mungkin bisa si dia, mungkin bisa kita, harus menunjukkan tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Karena sempat ada kondisi, ada tawaran-tawaran hubungan lain yang mempengaruhi hubungan kalian. Tawaran hubungan lain ini tidak wajib selalu harus hubungan romantisme. Bisa saja tanggung jawab keluarga, keinginan keluarga yang akhirnya mengganggu hubungan kalian berdua. Itu juga mungkin terjadi, dan ini baru-baru saja terjadi, dan ini menyebabkan akhirnya terjadi kondisi tidak nyaman di hubungan kalian. Karena akan ada pihak yang merasa kita atau si dia lebih memperhatikan hal di luar hubungan berdua. Atau mungkin saat ada tawaran gangguan hubungan lain, kalau dia sampai mempertimbangkan hubungan tersebut, kita jadi kehilangan kepercayaan, begitupun juga sebaliknya, dan tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah ada. Dan kondisi ini terjadinya sebenarnya bukan yang lampau banget, ya sudah lewat, tapi tidak terlalu lama terjadinya ya. Kedepannya nanti hubungan ini langkahnya akan seperti apa menuju ke depan. Ini adalah kartu The Fool. The Fool adalah suatu kartu yang menunjukkan untuk menikmati saja hubungan ini, nggak usah terlalu dibawa beban, jangan dibawa berat, cukup dinikmati. Biarkan hubungan ini bisa mengalir dengan baik. Dalam artian, nikmati hubungannya, jangan terlalu berat, fun lah di hubungan ini. Karena kalau terlalu serius, terlalu tegang, akhirnya hubungannya menjadi tidak kondusif. Namun jika kalian sebenarnya bisa santai, bisa menikmati hubungan ini, itu akan jauh lebih baik untuk satu sama lain. Jadi kedepannya nanti belajarlah untuk menikmati, untuk santai, dan gak usah berpikir terlalu sangat jauh ke depan ya. Kemudian, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini? Yang pertama, jika dalam sebuah hubungan ada satu pihak yang merasa kesepian dan pihak lainnya tidak merasa kesepian, ini nggak balance. Jika dalam sebuah hubungan ada satu pihak yang merasa diperhatikan dan yang satunya merasa tidak diperhatikan, ini juga nggak balance. Kedepannya nanti usahakan satu sama lain bisa saling mengisi perasaan. Ada perbedaan antara mencintai si dia dan membuat si dia merasa dicintai. Karena secinta-cintanya kita sama si dia, kalau si dia nggak ngerasa dicintai itu percuma, cintanya nggak kerasa atau nggak sampai. Begitupun juga sebaliknya, si dia berusaha mencintai kita dengan caranya, tapi caranya adalah bukan cara yang kita inginkan. Efek yang terjadi adalah kita nggak pernah merasa dicintai. Nah, kondisi-kondisi ini jangan sampai terjadi ke depan. Mulai sekarang sudah belajar, cari tahu apa yang membuat si dia merasa dicintai, dan sampaikan juga hal apa yang membuat kalian atau kita merasa dicintai oleh si dia. Kemudian yang kedua adalah, bisa saja ada kondisi di mana sepertinya lingkungan kurang begitu mendukung hubungan kalian. Namun ingat, hubungan ini adalah tentang kamu dan si dia, bukan lingkungan. Lingkungan bisa mendukung dan tidak mendukung, tapi keputusannya bukan di tangan lingkungan, tapi berada di tangan kalian berdua. Jika kalian berada di lingkungan yang benar-benar nggak mendukung hubungan kalian, tidak ada salahnya mengganti lingkungan ya. Kemudian selanjutnya, saran yang harus diperhatikan lagi atau hal-hal yang harus diperhatikan. Ini adalah kartu The Lover yang merupakan kartu yang menunjukkan hendaknya satu sama lain menjaga kasihnya masing-masing, dalam artian menjaga cintanya, benar-benar memaintenance cintanya. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang melihat kalian punya ketegangan atau kerenggangan dalam cinta dan bisa masuk ke hubungan kalian. Tidak penting tentang hal-hal di luar diri kalian, tapi yang penting adalah satu sama lain, kamu dan si dia, itu benar-benar saling tulus, dan jaga itu baik-baik ya. Karena jika kalian udah saling tulus, saling sayang, gangguan luar ini nggak akan bisa masuk ke hubungan kalian. Kemudian yang terakhir adalah, inilah kartu Knight of Wands. Mungkin di saat awal gangguan masa lalu nggak ada muncul, tapi hati-hati keinginan atau gejolak yang berkaitan dengan hal-hal masa lalu mungkin menghampiri kalian di tengah jalan. Oleh karena itu, ingat, begitu sudah ada sedikit tanda-tanda gangguan dari seseorang yang ingin mendekat atau apapun yang apalagi berkaitan dengan masa lalu, dari awal segera batasi diri dan jangan sampai terhubung di awal. Jadi waspada sama gangguan-gangguan untuk hubungan dari masa lalu ke depannya ya. Oke, ini yang memilih deck kartu yang paling kiri. Kita akan lanjutkan sekarang yang memilih deck kartu yang berwarna biru tadi yang tengah ya. Oke, kita akan lanjut ke deck kartu yang ini. Yang tadi tarotku agak lupa posisinya, tapi yang memilih deck kartu yang ini. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil satu buah kartu yang pertama, ini adalah kondisinya. Hubungan cinta kita selanjutnya. Di sini adalah kartu Page of Pentacle, di mana memang kondisinya bisa dikatakan ya melangkah, kondisi cintanya jalan tapi
bisa dikatakan hubungannya tidak bisa jalan cepat, dalam artian jalannya perlahan banget, realisasinya ada tapi kok nggak menuju cepat ke arah final hubungan yang kita harapkan ya. Misal kita berharap hubungan ini menuju ke titik A. Untuk menuju ke A itu jalannya pelan sekali. Kondisi-kondisi ini yang banyak terjadi di hubungan cintamu yang selanjutnya. Nah, sekarang kenapa hal ini bisa terjadi di hubungan cinta yang kita jalani? Ini adalah disebabkan hal-hal yang satu sama lain kepinginnya instan, kepinginnya cepat, akhirnya malah jadi nggak cepat. Di sisi yang lain, kartu Magician juga menyimpulkan ada pihak-pihak yang berusaha agar hubungan cinta kalian itu nggak terwujud. Bisa saja cara-cara yang dilakukan baik secara yang terlihat ataupun hal-hal yang sifatnya tidak terlihat atau mistik. Gangguan-gangguan ini terjadi di hubungan kalian sehingga kalian mau maju hubungannya itu susah. Kondisi-kondisi ini adalah yang menyebabkan hal ini terjadi. Berarti ada pihak-pihak yang kurang mendukung hubungan kalian. Kedepannya nanti sangat jauh ke depan akan seperti apa hubungan cinta kalian. Di sini adalah kartu 3 cup. Berhati-hati. Karena bisa saja gangguan hubungan alternatif atau gangguan pihak ketiga atau gangguan dari sahabat, keluarga, atau saudara yang kurang mendukung ini terus-terusan mengganggu di hubungan kalian. Karena kondisi 3 cup ini sebenarnya memberikan sebuah simbol akan selalu ada pihak lain di hubungan kalian. Pihak lain ini nggak wajib dalam bentuk lawan jenis lain, tapi bisa saja yang terjadi adalah keluarga, sahabat yang terus-menerus ikut campur di hubungan kalian berdua. Karena itu waspadai ya. Sedangkan ini adalah kaitan antara hubungan yang sudah terjadi dulu di masa lalu kalian, apakah mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Kita akan lihat sama-sama. Di sini ada kartu Justice. Kartu Justice selama kalian tegas, sebenarnya hubungan masa lalu kalian nggak bisa ganggu. Tapi kalau kalian salah satunya ada yang nggak tegas, ingat ya, ada yang nggak tegas, berarti bisa saja hubungan masa lalu yang sudah lewat lama banget itu juga mengganggu di hubungan kalian. Jadi kalian mesti benar-benar tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan masa lalu. Karena dengan kartu Justice, kalau kita bisa tegas, kita putus hubungan masa lalu, ini masa lalu nggak bisa masuk. Tapi kalau kita sedikit mungkin sungkan atau nggak nyaman, ini bisa membuka celah untuk hal-hal masa lalu mengganggu kalian. Dan itu juga termasuk trauma-trauma kalian dari masa lalu ya. Kemudian selanjutnya ini masa lalu tapi baru saja lewat, tidak selampau yang ini. Ini adalah menunjukkan sebuah kondisi di mana ada pihak-pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada kalian, mulai ikut campur dalam hubungan kalian. Bisa figur ayah, bisa figur orang tua dari kita, bisa figur orang tua dari dia, ataupun bisa figur maskulin lain yang berada di luar, bisa laki atau perempuan ya, tapi di sini diambil sisi maskulinnya, berarti dia orang yang punya otoritas dan cukup tegas, itu ikut campur dalam hubungan kalian. Di sini kalian mesti hati-hati, karena ikut campurnya ini bisa saja membuat kalian jadi nggak nyaman, karena siapa sih yang merasa nyaman jika ada pihak lain yang ikut campur di hubungannya. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai gangguan-gangguan luar ini mengganggu hubungan kalian. Kedepannya nanti perjalanannya, ini ada kartu 9 cup. Kartu 9 cup adalah berkaitan dengan tawaran-tawaran. Karena bisa saja ada tawaran hubungan lain yang ditawarkan ke dalam hubungan kalian. Tawaran hubungan lain ini bisa jadi alternatif hubungan lain, hubungan romantisme lain ya. Atau bisa juga kesibukan kalian, salah satu pihak atau kedua-duanya terlalu sibuk sama kesibukannya masing-masing, akhirnya mulai kehilangan fokus pada hubungan yang sedang kalian bangun. Akhirnya menyebabkan hubungan yang tadi di awal, hubungannya jalannya pelan, udah ada gangguan metafisik, fokusnya juga nggak benar-benar di hubungan, akhirnya hubungannya jalannya pelan. Apa-apa saja yang kalian perlu perhatikan untuk hubungan ini? Yang pertama adalah jaga keseimbangan dalam hubungan, hendaknya satu sama lain bisa saling memberi dan menerima yang seimbang. Dan kalian juga harus punya tujuan. Kalau kalian nggak punya goal dalam hubungan ini, hubungannya jadi nggak punya arah. Jadi punyalah arah yang dikejar bersama-sama sehingga hubungan ini bisa maju dan nggak jalan di tempat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah kartu 2 pentacle. Punyalah target-target kecil yang membuat hubungan ini melangkah maju. Contoh, aku ingin melakukan hal ini atau aku ingin memiliki ini bersama-sama. Jadi kalian bisa nabung bareng, kalian bisa ngejar visi bareng, atau aku ingin mewujudkan suatu usaha bersama dengan pasanganku. Jadi ada sesuatu yang kalian kerjakan bersama-sama dan ini membuat hubungan ini akhirnya punya arah. Dan ini akan sangat penting di hubungan kalian ya. Kemudian selanjutnya adalah kartu 2 wand. Jika ada masa-masa nanti kalian harus memilih, ingatlah untuk memilih orang yang kalian sayangi, yaitu pasangan kalian yang sudah jalan sama kalian. Jangan sampai gangguan-gangguan pihak luar, godaan-godaan luar membuat hati kalian ragu ya. Sedangkan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah King of Swords. Tegaslah
Kembali lagi, ini ada beberapa kartu yang menunjukkan ketegasan dan gangguan pihak luar. Jadi diingatkan kembali untuk tegas, jangan sampai hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang berada di luar kalian bisa masuk ke hubungan ini. Karena dari awal sampai akhir pembacaan ini, gangguan tawaran hubungan lain dan gangguan otoritas lain yang berada di luar diri kalian, baik itu dari hubungan lain, keluarga, ataupun teman-teman yang kurang mendukung, itu cukup, kalau kita nggak bisa tegas, bisa cukup mengganggu di hubungan ini. Jadi tegaslah sehingga gangguan-gangguan tersebut tidak mengganggu hubungan kalian ya. Oke, sekian pembacaan yang menggunakan deck ini. Kita akan lanjut dengan deck yang berwarna biru yang kecil. Kita akan lanjutkan. Oke, untuk yang memilih deck ini, fokus ke diri sekarang, fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku selanjutnya? Fokus, tanyakan dalam hati, seperti apa kisah perjalanan cintaku selanjutnya? Oke, tarotku tebar kartunya. Oke, kartu yang pertama adalah kondisi yang mungkin terjadi di hubungan ini ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebenarnya hubungannya baik-baik saja, stabil, tapi untuk bergerak susah. Dalam artian hubungan cukup stabil, tapi stabil dalam hubungan ini seringkali disebut dengan membosankan atau bikin jenuh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan lihat sama-sama kenapa hubungan ini ya stabil tapi jenuh. Karena ada pihak yang merasa, ini kartu King of Wands ini bercerita tentang ada pihak yang merasa lebih didominasi daripada pihak lainnya. Contoh, kita mengontrol terlalu banyak, si dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya si dia nggak kreatif di hubungan ini. Ataupun mungkin si dia mendominasi, si kita diam aja, nggak pengen nyinggung dia, nggak pengen bikin dia marah, kita respon dengan diam aja. Akhirnya hubungannya hanya jalan di tempat ya begitu-begitu saja, hanya satu sisi dan sisi lainnya nggak benar-benar totalitas atau nggak bisa benar-benar berekspresi di dalam hubungan ini. Kedepannya nanti hubungannya akan jadi seperti apa? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah kartu positif, Six of Cups. Biarpun di awal kalian ada yang mendominasi, pihak lain nggak terbuka, tapi ke depan nanti akan ada masa di mana akhirnya satu sama lain itu bisa sharing perasaan, bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa bagi perasaan, bisa saling isi ya. Ini positif banget. Kemudian selanjutnya adalah apakah hubungan di masa lalu yang udah lewat lama sekali memiliki pengaruh terhadap hubungan kalian yang sekarang. Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah kartu Page of Cups, di mana bisa jadi sosok perempuan usia sama atau lebih muda atau sosok laki-laki feminim dengan usia sama atau lebih muda yang berasal dari masa lalu bisa jadi mengganggu hubungan kalian. Jadi hati-hati ya, sosok yang seperti ini bisa saja mengganggu hubungan kalian. Usianya sama atau lebih muda dan berasal dari masa lalu, salah satu pihak ataupun mungkin dua-duanya bisa saja masuk dan mengganggu hubungan kalian. Jadi hati-hati. Sedangkan ini adalah terkait dengan masa lalu yang baru saja terjadi tapi sudah lampau juga. Ini merupakan sebuah simbol pergerakan yang positif, bisa saja suatu hubungan menuju ke arah peningkatan, mungkin dulu dari temenan, akhirnya baru-baru mulai terjadi jadian, atau dari jadian sudah mulai ada rencana pernikahan. Ini udah positif banget perkembangannya, dan pergerakan ini memang membutuhkan pengorbanan, tapi ini adalah suatu hal yang baik dalam sebuah hubungan ya. Kedepannya nanti akan seperti apa hubungan ini? Bisa jadi ada masa di mana pertentangan terjadi, perbedaan pendapat terjadi, konflik-konflik terjadi. Ingat, pasangan kalian tuh bukan lawan berantem kalian, tapi orang yang satu sisi bersama kalian. Sharing boleh, berdebat kecil boleh, tapi jangan jadikan pasanganmu sebagai lawan bertengkarmu. Jadikan dia orang yang satu sisi, karena kalian adalah orang sebenarnya di sisi yang sama untuk melihat ke suatu arah bersama. Bukan kamu di sisi sini, dia di sisi sana, dan kalian bertengkar di tengah. Ini nggak cocok untuk sebuah hubungan. Jadi hendaknya kalian berada di sebuah sisi yang sama untuk menuju sebuah visi bersama ya. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan di perhubungan ini? Yang pertama adalah, inilah kartu Devil, hati-hati godaan di dalam diri kita, ego dalam diri kita, keakuan, keinginan menang, keinginan mendominasi, atau keinginan-keinginan nakal yang nggak tahan sama godaan luar yang berbahaya untuk hubungan dari masing-masing pihak hendaknya bisa dikuasai dan dieliminasi ya. Hati-hati godaan dari dalam diri masing-masing, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah belajar mendengarkan. Kadangkala tuntunan dari pihak lain, sahabat, keluarga, teman, orang kita percaya, atau orang yang punya otoritas lebih tinggi yang sudah punya pengalaman, hendaknya sesekali didengarkan. Karena seringkali kita kadang menutup telinga, menulikan telinga kita anggap, oh dia nggak ngerti hubungan ini, dia nggak akan bisa kasih saran yang oke. Jauhi hal-hal seperti ini, karena tuntunan itu bisa datang dari siapapun dan dimanapun, bahkan yang usianya jauh lebih muda daripada kita, belum tentu dia tidak memberikan tuntunan yang bijak. Oleh karena itu, belajarlah terbuka, karena jika mendengar suatu tuntunan yang positif dan itu bisa membuat hubungan kalian berkembang baik, kenapa tidak belajar mulai didengarkan ya. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah,
Inilah kartu Five of Cup, karena tadi juga ada gangguan pihak lama. Hati-hati, ingat, jangan bawa kekecewaan kalian yang masa lalu di hubungan kalian yang sekarang. Dulu aku pernah disakiti, bukan berarti pasangan sekarang itu juga akan menyakiti. Dulu aku pernah dikhianati, tapi nggak selalu kok pasangan yang sekarang mengkhianati. Dulu aku pernah diselingkuhi, bukan berarti pasangan yang sekarang akan menyelingkuhi kita. Jika kita bawa masa lalu kecewa kita dan kita terapkan ke yang sekarang, ini bisa jadi malah akan mengulang hal yang lalu terjadi. Oleh karena itu, hubungan baru, orang baru, pandanglah dengan cara baru. Mungkin kita pernah punya rasa sakit, luka, trauma, atau apapun itu. Tapi biarkan itu berlalu dan biarkan itu menjadi bagian masa lalu dan tidak perlu dibawa ketakutannya, kekhawatirannya, sedihnya ke hubungan yang sekarang ya. Kemudian saran yang terakhir adalah di sini kartu Emperor adalah sebuah simbol di mana satu sama lain belajar turunkan egonya. Kalau semuanya mau jadi raja, semuanya mau jadi raja di sebuah hubungan, pasti ada pihak yang tertekan. Oleh karena itu, kurangi ego kalian, pimpin hubungan ini bersama-sama untuk menuju ke arah yang positif. Kadangkala kita yang didengarkan, tapi kadangkala juga belajarlah bahwa kita yang mendengarkan. Oke, sekian pembacaan di video ini. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini juga, yang ingin tahu tentang pembacaan ada di playlist tarot reading, yang ingin belajar kartu tarot ada di tutorial belajar tarot, sedangkan yang ingin mengetahui arti-arti kartu tarot ada di bagian arti kartu tarot playlistnya ya. Terima kasih.